Wedung Kabudan ini cukup tebal dan kondisinya juga relatif masih utuh. Sering kita melihat temuan pusaka Kabudan seperti ini. Terus kemudian kalau beruntung setelah dibersihkan utuh seperti itu. Ya karena masih tebal dan utuh, saya mencoba membersihkannya untuk melihat detail besi ajinya supaya tampak. Jadi nanti tidak kuarangi. Pakai jeruk nipis yang sudah layu ya, supaya kita mendapatkan air yang lebih banyak, air jeruk yang lebih banyak. Pekerjaan pembersihan dengan air jeruk ini ya memang membosankan. Setelah dioles, didiamkan, kemudian dioles lagi berkali-kali sampai karat-karatnya itu luntur. Pada bagian-bagian karat yang bandel saya biasanya congkel dengan benda lancip dan dipukul pelan-pelan. Itu lebih efektif daripada hanya direndam dengan air jeruk. Karena karat-karat tebal ini biasanya setelah kanan kirinya bersih, dia relatif mudah untuk dicongkel. Ya kadang-kadang kalau susah dicongkel, terpaksa saya pukul dengan palu kecil supaya dia hancur. Pekerjaan ini memang membutuhkan kesabaran, telaten, hati-hati. Ya gimana, karena usianya udah 1000 tahun kira-kira pusaka-pusaka jenis ini. Dan akhir-akhir ini dengan adanya metal detektor diketemukan banyak banget ini pusaka-pusaka jenis ini. Secara harga barangkali ya itu sama sekali tidak mendapat harga yang bagus, karena memang bentuknya sudah kadang-kadang rusak, kadang-kadang aneh, itu tidak gagah. Cuman menurut aku sih ini kan 1000 tahun yang lalu, di mana barangkali belum ada korek, jadi membuat api aja susah. Terus kemudian mencari bahan bakunya itu juga kemana, toko besi belum ada. Jadi effort yang dibutuhkan untuk membuat pusaka ini itu luar biasa menurut saya. Dan terbukti nenek moyang melakukan ini, membuat ini. Jadi menurut aku ini adalah suatu alat yang menurut beliau-beliau dulu dipakai untuk mempertahankan hidup, untuk survival. Ya banyak yang ngomong, makanya besar kemungkinan kalau zaman dulu itu tosan aji, sekarang ini kira-kira kok mirip-mirip dengan handphone yang bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari. Setelah pembersihan dengan jeruk tadi sampai habis karatnya, terus kemudian umumnya kita pembersihan dengan mempergunakan jeruk ditambahi sabun. Banyak sih yang protes itu asam dan lain-lain, tapi setelah saya cek pH-nya, campuran jeruk dan sabun itu pH-nya netral, pH 7. Jadi perdebatan antara asam, non asam dan lain-lain, saya kira kok cukup ya. Itu cara-cara pembersihan pusaka yang menurut
saya itu paling efektif. Dia bisa mengangkat korosi karat yang ada di pori-pori. Buktinya kan ini hanya dioles dan kemudian dikeringkan itu terus bisa menjadi putih bersih seperti perak. Dan ada keretip-keretip yang orang bilang sekarang itu meteorit. Kalau tahun-tahun 90-an dulu itu dikatakan Masir Malelo. Dan setelah pembersihan ini sengaja tidak saya minyaki untuk melihat apakah benar ada korosi yang terjadi, oksidasi yang terus-menerus karena adanya asam yang dipakai untuk pembersihan ini. Seyogianya sih harus tuntas. Ini buktinya kan pada apa yang dikatakan patina hitam, setelah saya kuak, saya pukul-pukul ternyata juga menjadi coklat, artinya itu ya karat. Dan kebetulan masih ada sisa-sisa papan kayu suar, kayu juar. Ini kalau dipakai untuk pusaka-pusaka Kabudan rasanya matching, karena dia dengan sendirinya berwarna hitam dan mengkilap alami tanpa di finishing dengan bahan-bahan kimia. Dan saya hanya mempergunakan gerinda untuk membuat warangkanya ini ya. Dan gerinda juga bisa difungsikan seperti bubut kalau objeknya kita putar dengan mata bor. Membuat handle itu yang penting serasi dan enak untuk dipegang atau ditanting. Untuk warangkanya saya mencoba membuatnya dengan yang belahan tengah atas ya. Karena bentuk perutnya itu mengecil supaya pakaiannya itu indah, hampir serupa dengan bentuk bilahnya. Dan ini memang untuk memudahkan kita mencari pusaka-pusaka mana hanya dengan melihat bentuk bajunya. Dan setelah itu saya poles dengan kalau di toko besi istilahnya itu poles stainless agar mengkilapnya alami. Matur nuwun.